Halo semua, bersama Hikari di sini. Saat ini sedang viral tentang seorang sosok Ibu Ida Dayak yang disebut bisa menyembuhkan penyakit. Belakangan ini, sosok seorang Ibu Ida Dayak tengah menjadi perbincangan. Ibu Ida tengah viral di media sosial karena dipercaya bisa mengobati penyakit dalam sekejap. Ibu bernama lengkap Ibu Ida Andriani, lahir di Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, pada tanggal 3 Juli 1972. Nama Ibu Ida Dayak terkenal di banyak pemerintahan akhir-akhir ini karena pengobatan alternatifnya menarik perhatian banyak masyarakat. Disebut Ibu Ida Dayak karena saat mengobati pasiennya, Ibu Ida selalu menggunakan pakaian adat dan aksesoris khas suku Dayak. Ibu Ida disebut bisa menyembuhkan keluhan atau penyakit mulai dari keseleo, patah tulang dan salah urat, hingga penyakit seperti stroke. Seperti yang dapat kita lihat di channel YouTube Petualang Ibu Dayak, metode penyembuhan Ibu Ida Dayak terbilang sederhana. Ibu Ida yang sudah berusia 51 tahun ini melakukan ritual menari dan mengurut pasiennya dengan mengoleskan minyak berwarna merah yang disebut minyak bintang. Minyak ini sudah lama dikenal masyarakat suku Dayak Kalimantan sebagai salah satu obat tradisional yang digunakan turun-temurun. Konon, Ibu Ida sudah pernah berkeliling melakukan pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, untuk lebih mengenal sosok seorang Ibu Dayak yang selalu mengenakan pakaian adat dan aksesoris khas budaya ini, dan membahas tentang budaya kita, mari kita simak episode 19 ini yang berjudul Keragaman Budaya. Episode 19, Keragaman Budaya. Ibu Ida Dayak adalah seorang sosok ibu Dayak yang kisahnya viral karena diyakini bisa menyembuhkan stroke dan sakit sendi. Nama Ibu Ida Dayak menjadi viral setelah Ibu Ida melakukan pengobatan di berbagai tempat. Selain stroke dan sakit sendi, Ibu Ida Dayak juga bisa mengobati lumpuh serta mata buram, sehingga banyak orang yang berdatanginya untuk berobat ketika Ibu Ida Dayak sedang melakukan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak tidak dipungut biaya apapun. Dalam melakukan pengobatannya, Ibu Ida Dayak tidak meminta bayaran. Untuk mengobati pasiennya, Ibu Ida Dayak menggunakan minyak bintang. Ibu Ida Dayak hanya menjual minyak bintang dengan harga Rp50.000 saja. Minyak bintang sendiri adalah minyak yang berasal dari suku Dayak yang digunakan khusus untuk pengobatan. Sosok Ibu Ida Dayak inilah yang disebut sebagai seorang sosok sakti yang viral di media sosial karena mampu mengobati tulang bengkok dengan sekali urut. Selain di Kalimantan, Ibu Ida Dayak pernah melakukan pengobatan hingga ke Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dalam proses penyembuhan penyakit, Ibu Ida Dayak diketahui melakukan ritual menari, lalu kemudian mengurut pasiennya. Ajaibnya, dalam sekali urut, penyakit bisa langsung sembuh. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan kembali. Walaupun menjalankan ritual, Ibu Ida Dayak tetap melibatkan kuasa Tuhan dalam proses menyembuhkan pasien. Tidak heran jika pasien Ibu Ida datang dari berbagai pelosok dan ingin bertemu dengan Ibu Ida Dayak agar bisa mendapatkan kesembuhan. Usai video-video penyembuhan Ibu Ida Dayak viral, pengobatannya dimanapun selalu dipadati warga yang ingin mencari kesembuhan. Keterangan Ibu Ida Dayak terkadang dimanfaatkan sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka menarik biaya nomor antrian. Ada yang mengaku sebagai anak, keluarga, atau asisten. Menggelar pengobatan masa fiktif hingga menjual minyak bintang di toko online. Jadi,
Kita harus selalu berhati-hati atas penipuan dalam bentuk apapun ya. Nama Dayak ditambahkan di belakang nama panggilannya. Antara Ibu Ida kerap menggunakan pakaian adat suku Dayak ketika melakukan pengobatan. Pakaian yang dikenakan oleh Ibu Ida Dayak ketika melakukan pengobatan adalah pakaian adat Dayak. Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan aksesoris khas suku Dayak. Negara kita Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak adalah suku bangsa yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Masing-masing rumpun suku Dayak memiliki adat, budaya, dan tradisi yang hampir serupa. Masyarakat suku Dayak di Pulau Kalimantan juga tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia, namun juga hingga ke negara tetangga yaitu di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Ciri khas suku Dayak dapat diamati dari hasil budayanya. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung oleh suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk laki-laki disebut king baba. Dalam bahasa Dayak, king artinya pakaian, sementara baba artinya laki-laki. Jadi pakaian adat laki-laki untuk suku Dayak disebut king baba. King baba terbuat dari kayu ampurong, pohon asli Kalimantan yang diambil terlebih dahulu seratnya dengan cara dipukul menggunakan palu di dalam air. Sementara pakaian adat untuk perempuan disebut king bibinge. King bibinge terdiri dari penutup dada, setangan, dan bagian bawah yang berupa rok. Setangan adalah semacam kloset yang berbentuk kain panjang ditilitkan di perut. Aksesoris pakaian adat untuk perempuan yang dikenakan juga lebih beragam, yaitu berupa kalung, manik-manik, dan ikat kepala. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah yangsan sulaman dengan motif khas Dayak, serta hiasan kepala berupa tanjuk bulu tangtawan dan tajuk bulu arweh yang diselipkan dari bulu burung anggang. Seluruh bagian dari bulu anggang sendiri digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak, melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya, sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran suku Dayak. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak, yaitu pandau. Pandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Masyarakat suku Dayak berkomunikasi dengan bahasa daerah yang berbeda-beda dalam percakapan sehari-hari. Suku Dayak memiliki kepercayaan yang disebut keharingan. Keharingan percaya terhadap pencipta alam semesta yang mempunyai sebutan berbeda-beda di tiap daerah. Dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak Kalimantan. Walau begitu, kini masyarakat Dayak sudah banyak yang menganut agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Suku Dayak juga dikenal memiliki berbagai tradisi. Beberapa di antaranya terkenal akan keunikannya. Beberapa tradisi unik dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan, di antaranya tradisi kuping panjang, tradisi tato tradisional, dan yang lainnya. Tradisi unik dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan ini merupakan bagian dari salah satu keanekaragaman budaya bangsa kita. Bangsa kita terdiri dari berbagai pulau. Setiap pulau memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Kondisi alam ini kemudian berpengaruhi perkembangan adat istiadat yang berbeda di setiap pulau. Ini menyebabkan keragaman dalam budaya yang ada di istiadat. Budaya sendiri adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat
dan mewariskan dari generasi ke generasi. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi atau budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Budaya terbentuk dari berbagai unsur seperti agama, adat istiadat, bahasa, peralatan, perlengkapan pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya daerah bersifat tradisional, karena budaya daerah merupakan budaya asli yang secara turun-temurun dilestarikan sampai saat ini. Bahasa dalam bagian dari budaya yang merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari diri kita. Seseorang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Budaya juga membentuk cara hidup, pikiran, dan sikap masyarakat tersebut terhadap dunia di sekitarnya. Perbedaan budaya dapat dikenali diantaranya melalui ciri khas pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, makanan khas, dan yang lainnya. Mengapa budaya harus dilestarikan? Melestarikan budaya merupakan kewajiban kita sebagai penerus bangsa, sehingga bisa menjadi jati diri bangsa dan kekayaan berharga bagi bangsa kita. Selain itu, agar generasi selanjutnya dapat menikmati budaya dari generasi sebelumnya. Dengan menjadi kesatuan dari budaya bangsa, berbagai jenis budaya yang terbentang dari Cabang hingga Merauke yang menjadi kekayaan Nusantara. Selain itu, budaya juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Budaya Nusantara adalah jati diri bangsa kita, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Budaya Nusantara yang unik membuat bangsa kita dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi, serta menjadi wisata budaya bagi turis. Keberagaman budaya adalah keunikan berbagai suku yang ada di Indonesia. Keragaman budaya diartikan sebagai kondisi daerah dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi bangsa. Jadi, dengan mempelajari budaya dari daerah, dapat membuka pikiran kita dan memberikan pandangan yang berbeda. Hal ini akan membantu kita memahami cara pandang dan cara hidup orang lain yang berbeda dari kita. Seseorang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul, dan budaya masa lalunya adalah seperti pohon tanpa akar. Mempelajari budaya dapat membuat kita lebih empati terhadap orang lain. Empati sendiri adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati sangat penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam persatuan bangsa, bahwa meskipun bangsa kita Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan istiadat yang berbeda-beda, namun keseluruhannya tetap merupakan satu persatuan. Sudah saatnya orang tua mengajarkan sejak dini kepada kita bahwa dalam keagamaan ada indah dan kekuatan. Keanekaragaman adalah tentang kita semua, tentang kebersamaan, dan tentang persatuan dan kesatuan. Terima kasih sudah menonton video Hikari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!